Aku tidak pernah membayangkan kalau rumah tangga yang sudah kutata dengan penuh kesabaran dan perjuangan bisa menjadi tempat aku dikhianati. Dari luar, banyak orang mungkin mengira rumah tanggaku baik-baik saja. Aku punya suami, ada rumah yang layak, pekerjaan tetap yang menjamin kehidupan kami. Tapi mereka tidak tahu, di balik pintu rumah ini aku hidup dengan seorang laki-laki yang sebenarnya hanya numpang makan, numpang hidup, dan tanpa rasa malu menggantungkan hidupnya padaku. Suamiku, Ardi, sejak awal menikah memang bukan tipe laki-laki pekerja keras. Dia selalu punya alasan untuk tidak bekerja tetap. Katanya, rezeki bisa datang dari mana saja, dia tidak mau terikat pada aturan kantor. Aku yang sejak awal jatuh cinta karena kelembutan tutur katanya, dulu berpikir mungkin aku bisa mengerti dan menerima kekurangannya. Aku yang berjuang, aku yang mencari nafkah, aku yang memastikan dapur tetap berasap. Dan sementara itu, dia sering hanya duduk di rumah atau keluar dengan alasan mencari peluang yang tidak pernah jelas bentuknya. Sampai akhirnya, aku menemukan kenyataan pahit yang hampir membuatku runtuh. Di balik semua kelemahan dan kemalasannya, Ardi ternyata masih punya tenaga dan semangat untuk berselingkuh. Dia tidak bekerja untuk keluarganya, tapi dia berusaha keras untuk menjaga hubungan gelapnya dengan seorang perempuan. Ironis, bukan? Aku mulai menyadari ada yang aneh sekitar setahun terakhir. Ponselnya sering ia bawa ke kamar mandi, bahkan ketika tidur pun tidak pernah dilepaskan dari genggamannya. Aku yang sudah lama hidup dengannya, tentu tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Namun aku tidak langsung menegurnya. Aku bukan tipe istri yang suka mengamuk tanpa bukti. Aku belajar bersabar dan diam-diam memperhatikan setiap gelagatnya. Suatu malam, saat dia tertidur pulas setelah seharian bermain game di ponselnya, aku memberanikan diri membuka pola kunci layar yang sudah kuhafal diam-diam. Dan di sanalah dunia yang selama ini kusangka masih kuasai, runtuh. Chat panjang dengan seorang perempuan muncul di layar. Panggilan mesra, foto-foto selfie, hingga rencana liburan mereka berdua. Aku hanya bisa terdiam. Dadaku sakit seperti diremas. Perempuan itu bukan hanya sekadar selingkuhan yang datang dan pergi. Ia adalah ancaman yang nyata, karena Ardi menulis kalimat-kalimat manis, seolah-olah ia adalah lelaki yang mapan dan penuh kasih sayang. Padahal, aku tahu siapa Ardi sebenarnya, seorang pria yang hidup dari nafkah istrinya. Malam itu aku menangis dalam diam. Aku tidak membangunkannya, tidak juga mengamuk. Aku menatap wajahnya yang tertidur tanpa rasa bersalah, dan untuk pertama kalinya aku merasa jijik. Sejak saat itu, aku mulai mengamati lebih detail. Perempuan itu bernama Rina. Bukan orang asing, ternyata. Ia bekerja di salah satu toko kosmetik langgananku. Beberapa kali aku pernah melihatnya tersenyum ramah padaku, pura-pura tidak tahu kalau suamiku adalah pria yang sama yang kerap menjemputnya diam-diam. Betapa liciknya. Aku tidak bodoh. Setiap kali Ardi beralasan harus keluar karena ada teman yang mengajaknya, bisnis kecil-kecilan, aku tahu ia akan bertemu Rina. Dan aku tidak hanya diam. Aku mulai menyimpan bukti. Screenshot chat, foto saat mereka pergi, bahkan transferan uang yang kubaca diam-diam dari mutasi rekening. Uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, ternyata dia pakai untuk membiayai perempuan lain. Lucunya, Rina tidak hanya datang sendiri. Dia juga membawa keluarganya ke dalam lingkaran ini. Dari beberapa percakapan, aku tahu Ardi sering mentraktir keluarganya makan, bahkan memberi hadiah kecil-kecilan. Mereka semua menikmati hasil keringatku, uang yang kuterima dari kerjaku. Perasaan benci itu semakin menumpuk, tapi aku menahannya rapat-rapat. Aku tahu amarah buta tidak akan membuatku menang. Hari demi hari aku belajar berakting. Seolah-olah aku tidak tahu apa-apa, seolah aku masih menjadi istri yang polos dan setia. Padahal, dalam hatiku aku sudah membuat rencana panjang. Aku akan meninggalkan Ardi, tapi bukan dengan cara biasa. Aku ingin dia merasakan kehancuran yang sama seperti yang ia tanamkan di hatiku. Aku ingin dia benar-benar kehilangan, tanpa sempat bersiap. Di kantor, aku mulai mencari informasi tentang proses perceraian. Aku konsultasi dengan pengacara. Aku diam-diam mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan. Semua kulakukan dengan hati-hati, agar Ardi tidak curiga sedikit pun. Karena aku tahu, kalau dia sadar aku tahu, mungkin dia akan pura-pura menyesal.
Aku tidak butuh penyesalan palsu itu. Aku ingin dia menerima balasan ketika dia merasa paling aman. Semakin lama, perselingkuhan itu makin terang-terangan. Ardi sering pulang malam, membawa alasan klise, ada urusan bisnis kecil. Aku hanya mengangguk, berpura-pura percaya. Dalam hati, aku hanya menghitung hari. Sampai akhirnya aku mendengar mereka punya rencana besar, liburan bersama. Tidak hanya Ardi dan Rina, tapi juga keluarga Rina. Aku mendengar langsung rencana itu dari percakapan mereka di ponsel. Mereka ingin keluar kota, menyewa villa, menikmati waktu bersama dengan uang yang, uangku. Uang yang kutabung selama bertahun-tahun. Aku sempat tertegun, tapi lalu tersenyum pahit. Inilah kesempatan yang kutunggu. Saat mereka merasa di puncak kebahagiaan, aku akan menarik alas tempat mereka berpijak. Aku akan membuat mereka terhempas. Malam sebelum mereka berangkat, aku masih menyiapkan sarapan untuk Ardi. Ia bahkan pamit padaku dengan wajah penuh kepalsuan, berkata, aku ada urusan kerja, mungkin beberapa hari nggak pulang. Aku menatapnya dalam-dalam, mencoba mencari sedikit rasa bersalah di matanya. Tapi tidak ada. Yang ada hanya lelaki yang merasa dirinya licik dan berhasil menipu istrinya. Aku hanya mengangguk, hati-hati ya. Dan ia tersenyum, lalu pergi. Begitu pintu tertutup, aku menarik napas panjang. Pergilah, bisikku pelan. Nikmati liburanmu. Aku akan menunggumu dengan hadiah yang tak akan pernah kau lupakan. Hari itu aku langsung menghubungi pengacaraku. Surat perceraian sudah siap. Aku juga memastikan akses keuangan darinya terblokir. ATM yang ia pegang, semua kartu yang selama ini ia gunakan, kututup. Rekening utama sudah kupindahkan. Biarlah ia panik, biarlah Rina dan keluarganya tahu siapa sebenarnya Ardi, bukan lelaki mapan, melainkan seorang penumpang hidup yang tanpa malu menghabiskan uang istrinya untuk berselingkuh. Dan aku, untuk pertama kalinya sejak lama, merasa tenang. Aku duduk di ruang tamu, menatap rumah yang kubeli dengan keringatku, dan tersenyum kecil. Aku tahu permainanmu sejak lama, Ardi. Dan sekarang, giliranmu tahu siapa sebenarnya yang kau hianati. Aku merasa bebas. Bagian pertama ini adalah awal dari rencana panjangku. Aku, seorang istri yang selama ini diam, akhirnya memilih jalan keluar. Dan aku tidak akan berhenti sampai dia merasakan sendiri apa itu kehilangan segalanya. Hari-hari setelah kepergian Ardi terasa aneh. Rumah yang biasanya berisi suara televisi kerasnya, tawa kecil pura-pura manisnya, kini hening. Anehnya, aku tidak merasa sepi. Justru, aku merasa lega. Tidak ada lagi wajah penuh kepura-puraan yang harus kutatap setiap hari. Tidak ada lagi suami yang menghabiskan waktunya dengan ponsel, tertawa-tawa dengan perempuan lain, sementara aku yang membanting tulang bekerja. Namun aku tidak larut dalam perasaan lega itu terlalu lama. Aku tahu, ini saatnya aku bergerak lebih jauh. Rencanaku tidak boleh berhenti hanya pada rasa tahu dan sakit hati. Aku harus memastikan Ardi benar-benar menerima balasan atas pengkhianatannya. Mengumpulkan bukti. Beberapa minggu sebelumnya, aku sudah rajin mengumpulkan bukti. Aku tahu, dalam perceraian bukti perselingkuhan bisa menjadi kunci penting. Chat mesra mereka sudah ku-screenshot. Foto-foto liburan mereka, saat makan bersama, saat Ardi mengantar jemput Rina, semuanya tersimpan rapi dalam sebuah folder khusus. Bahkan, beberapa kali aku sengaja memotret Ardi dari jauh ketika ia sedang menunggu Rina di parkiran. Tidak hanya itu, aku juga sudah mengamati aliran uang. Setiap bulan, gajiku masuk ke rekening bersama. Ardi tahu PIN ATM itu, dan dari situlah ia sering menarik uang untuk kebutuhan rumah tangga. Nyatanya, sebagian besar uang itu lari ke Rina. Aku punya mutasi rekening yang menunjukkan transfer ke rekening Rina, bahkan beberapa kali pembelian online dengan nama penerima, Rina. Saat kutunjukkan semua bukti itu ke pengacara, ia mengangguk puas. Ini sudah cukup kuat, kalau kamu mau, proses perceraian bisa berjalan lancar. Aku mengangguk, menggenggam erat map berisi bukti itu. Aku tidak ingin hanya bercerai. Aku ingin dia sadar, dia sudah salah menikam orang yang memberinya hidup. Pengacara itu menatapku dengan raut memahami. Kamu tidak sendirian.
Banyak perempuan yang tertipu oleh manisnya kata-kata lelaki seperti dia. Tapi tenang, kamu akan keluar dari ini dengan kepala tegak. Kata-kata itu seperti menyalakan api dalam diriku. Aku bukan korban, aku adalah seorang perempuan yang bangkit dari pengkhianatan. Mengurus perceraian tidak semudah membalik telapak tangan. Ada dokumen yang harus lengkap, akta nikah, kartu keluarga, KTP, dan tentu saja surat permohonan cerai yang sudah dibuat pengacara. Aku melakukannya dengan hati-hati. Semua dokumen kusiapkan ketika Ardi tidak ada di rumah. Aku menyimpannya di tas kerjaku, sehingga ia tidak akan pernah curiga. Setiap kali aku harus tanda tangan dokumen di kantor pengacara atau di pengadilan agama, aku selalu punya alasan yang masuk akal jika ditanya Ardi. Ada rapat, ada lembur, atau ada kerjaan tambahan. Lucunya, Ardi tidak pernah benar-benar peduli. Ia terlalu sibuk dengan dunianya sendiri bersama Rina. Kadang aku berpikir, seandainya aku betul-betul selingkuh sekalipun, mungkin Ardi tidak akan sadar. Selama proses itu, aku benar-benar menjaga ekspresi. Aku tetap melayaninya seperti biasa, membuatkan makan, menyiapkan pakaiannya, bahkan sesekali tersenyum seolah tidak ada apa-apa. Semua agar ia tetap merasa aman. Karena aku tahu, kalau ia merasa aman, ia akan lengah. Dan itu yang aku butuhkan. Ardi bukanlah laki-laki yang punya pekerjaan tetap. Selama ini, semua kebutuhan hidup, dari makan, bayar listrik, sampai uang rokoknya, berasal dari gajiku. Kalau aku tiba-tiba menghentikan semua akses itu, ia akan langsung curiga. Maka aku memilih cara halus, menutup satu persatu aksesnya tanpa ia sadari. Langkah pertama, aku membuat rekening baru atas namaku sendiri, di bank yang berbeda. Gajiku langsung kutransfer ke rekening itu setiap bulan, sementara rekening lama yang dipegang Ardi kubiarkan kosong. Langkah kedua, aku menghubungi bank untuk memblokir kartu tambahan yang ada di tangannya. Aku pura-pura kehilangan, dan bank langsung menutup akses itu. Langkah ketiga, aku menyiapkan dana darurat dalam bentuk tunai, kusimpan di tempat rahasia. Kalau Ardi tiba-tiba panik dan berusaha mengorek sisa uang di rumah, ia tidak akan menemukan apa-apa. Dengan begitu, aku bisa memastikan ketika waktunya tiba, Ardi tidak akan punya sepeser pun untuk membiayai gaya hidupnya bersama Rina. Ardi semakin percaya diri dengan hubungan gelapnya. Ia sering berbicara di telepon dengan nada tinggi, penuh percaya diri, seolah ia benar-benar lelaki mapan yang bisa menanggung perempuan lain. Kadang aku hanya tertawa dalam hati. Jika bukan uangku yang ia gunakan, dari mana ia bisa terlihat seperti pria dermawan? Puncaknya datang ketika aku mendengar mereka berencana liburan ke luar kota. Bukan hanya Ardi dan Rina, tapi juga keluarga Rina. Bayangkan, seorang suami yang bahkan tidak mampu memberi nafkah, malah berencana mengajak seluruh keluarga selingkuhannya berlibur. Rasanya darahku mendidih. Tapi aku tetap tersenyum, tetap diam. Karena aku tahu, inilah saat yang paling tepat. Aku membiarkan mereka menyusun rencana. Aku mendengar Ardi berkata di telepon, "Tenang saja, semua aku yang bayar." Dan aku bisa membayangkan Rina tersenyum puas, merasa menang karena punya lelaki yang berani membiayai keluarganya. Mereka tidak tahu, semua biaya itu berasal dari keringatku. Ketika Ardi pamit padaku dengan alasan, ada urusan kerja keluar kota, aku hanya mengangguk. Dalam hati aku berkata, "Pergilah, bawalah mereka semua. Karena ketika kalian tertawa di sana, aku akan menarik semua tikar tempat kalian berpijak sebelum Ardi berangkat, aku sudah menyiapkan segalanya." Surat perceraian yang diajukan melalui pengacara sudah hampir selesai. Aku hanya tinggal menunggu momen yang tepat untuk mengirimkan salinan resmi itu ke tempat mereka menginap. Aku sudah tahu villa yang mereka sewa, karena Ardi terlalu ceroboh, semua informasi ia simpan di emailnya yang bisa kubuka dari laptop rumah. Aku tersenyum saat membaca email konfirmasi booking villa. Kau kira aku tidak tahu, Ardi? Kau kira aku perempuan bodoh yang bisa kau bodohi selamanya? Tunggu saja, aku akan membuat liburanmu berubah jadi mimpi buruk. Hari demi hari terasa berjalan lambat, padahal aku tahu jam sudah berdetak ke arah waktunya. Aku tidak sabar menunggu kabar pertama, kepanikan ketika ATM mereka tidak bisa digunakan. Aku bisa membayangkan wajah Rina yang berubah muram, keluarganya yang mulai protes, dan Ardi yang kelabakan mencari alasan.
Itu baru awal. Puncak dari rencanaku adalah ketika surat perceraian itu tiba di tangan mereka. Aku ingin mereka membacanya di tengah liburan, di saat mereka seharusnya bahagia. Aku ingin Ardi merasa dunianya runtuh ketika ia paling tidak siap. Dan aku, di rumah ini, hanya akan duduk tenang, menyesap secangkir teh, sambil tersenyum melihat drama yang kuciptakan dari jauh. Beberapa orang mungkin akan berkata aku terlalu kejam. Tapi apakah aku salah? Selama bertahun-tahun aku bersabar, memberi nafkah, memberi kesempatan, memberi cinta, hanya untuk dibalas dengan pengkhianatan. Kalau aku memilih hanya menangis dan menyerah, Ardi akan merasa menang. Dan aku tidak mau itu terjadi. Aku ingin ia belajar bahwa setiap pengkhianatan punya harga yang harus dibayar. Dan harga itu adalah kehancuran yang ia alami sendiri. Malam itu, aku menutup map berisi dokumen perceraian, lalu menatap cermin. Wajahku tampak berbeda, lebih tegas, lebih berani. Aku bukan lagi istri yang sabar ditindas. Aku adalah perempuan yang siap mengembalikan harga dirinya. Besok, bisikku pada bayangan di cermin. Besok permainan dimulai. Pagi itu, Ardi berangkat dengan wajah penuh percaya diri. Ia mengenakan kemeja baru yang diam-diam kubeli dulu untuknya, celana bahan rapi, dan sepatu yang kuberikan sebagai hadiah ulang tahun. Aku menatapnya sebentar dari sofa, sambil menahan senyum getir. Semua yang melekat di tubuhnya hari ini, setiap helai kain dan benang, dibeli dari keringatku. Dan ironisnya, semua itu ia pakai untuk menyenangkan hati perempuan lain. Doakan ya, sayang. Aku ada kerjaan keluar kota, mungkin beberapa hari nggak bisa pulang, katanya sambil menenteng koper hitam yang juga kubelikan. Aku hanya mengangguk. Hati-hati di jalan. Senyumnya mengembang, penuh rasa bangga. Ia pikir ia berhasil menipuku lagi. Begitu pintu menutup, aku menarik napas panjang. Pergilah, Ardi. Ini terakhir kalinya kau bisa meninggalkan rumah ini dengan kepala tegak. Kau akan kembali dengan wajah tertunduk, atau mungkin kau bahkan tidak punya tempat lagi untuk kembali. Ardi tiba di titik kumpul bersama Rina dan keluarganya. Mereka berencana liburan ke kota wisata terkenal, menyewa villa mewah di daerah pegunungan. Rina datang dengan dandanan mencolok, gaun warna merah marun, sepatu hak tinggi, dan parfum mahal yang jelas bukan hasil keringatnya. Ardi tersenyum bangga melihatnya, seolah dirinya benar-benar lelaki mapan yang bisa memanjakan perempuan. Keluarga Rina pun datang lengkap, adik, kakak ipar, bahkan ibunya. Mereka semua tersenyum lebar, memandang Ardi dengan tatapan hormat. Bagaimana tidak? Mereka pikir Ardi adalah penyelamat yang sanggup membiayai liburan keluarga besar. Mas Ardi, makasih banget ya. Jarang-jarang kami bisa liburan kayak gini, ucap Ibu Rina sambil menepuk bahunya. Ardi hanya tertawa. Ah, ini cuma kecil-kecilan, Bu. Yang penting kita semua senang. Mereka tidak tahu, uang yang dipakai bukanlah hasil jerih payah Ardi, melainkan gajiku yang selama ini ia habiskan dengan tanpa rasa malu. Di perjalanan menuju villa, mereka tertawa-tawa, menyanyi bersama di dalam mobil sewaan. Rina merangkul lengan Ardi dengan mesra, sementara adiknya sibuk merekam video untuk diposting di media sosial. Semuanya tampak sempurna. Ardi merasa dirinya raja. Ia benar-benar percaya bahwa semua dalam kendalinya. Sesampainya di villa, mereka langsung disambut suasana mewah. Halaman luas, kolam renang biru jernih, udara sejuk pegunungan. Rina meloncat kegirangan, sementara keluarganya sibuk berfoto di berbagai sudut. Ardi mendekati resepsionis untuk menyelesaikan pembayaran. Ia menggesek kartu ATM dengan penuh percaya diri. Tapi, mesin menolak. Transaksi gagal. Ardi tersenyum kaku. Oh, coba sekali lagi, Mbak. Petugas resepsionis mencoba ulang. Mohon maaf, masih gagal, Pak. Alis Ardi berkerut. Ia mengambil kartu satunya, mencoba lagi. Hasilnya sama. Mesin menolak, saldo tidak cukup. Loh, kok bisa ya? Ardi mulai gelisah. Rina mendekat. Kenapa, Mas? Enggak apa-apa. Mungkin mesinnya error. Tapi wajahnya pucat. Ia tahu, ada yang tidak beres. Biasanya,
Saldo di rekening itu cukup besar untuk dipakai foya-foya. Sekarang, kosong. Ia mencoba membuka mobile banking di ponselnya dan hampir pingsan ketika melihat saldo 0 rupiah. Rekeningnya benar-benar kosong. Mas? Rina menatap curiga. Kenapa? Katanya semua sudah aman. Ardi memaksakan senyum. Iya, nanti aku urus. Untuk menutupi rasa malu, ia mengeluarkan uang tunai yang tersisa di dompetnya. Jumlahnya tidak seberapa, hanya cukup untuk pembayaran awal. Untungnya resepsionis menerima, dengan syarat sisanya harus dilunasi besok. Ardi mengangguk lemah. Dalam hati, ia ingin menjerit. Apa yang terjadi dengan rekeningku? Kenapa bisa kosong? Malam itu, suasana villa yang tadinya penuh tawa berubah jadi tegang. Rina mulai melabrak Ardi di kamar. Mas, kamu gimana sih? Katanya semua sudah beres. Malah ATM MU kosong gitu. Ardi menghela napas. Aku juga bingung, Rin. Padahal kemarin masih ada. Bingung? Suara Rina meninggi. Mas jangan main-main ya. Malu aku sama keluargaku. Udah posting di media sosial, udah bilang semua ditanggung Mas Ardi, ternyata kayak gini. Ardi mencoba menenangkan. Jangan teriak-teriak. Besok aku cari solusi. Mungkin bisa pinjam ke teman. Pinjam? Rina mendengus. Mas pikir aku mau liburan ini dibayar dari utang? Kalau nggak mampu, jangan gaya-gayaan ngajak keluargaku segala. Ardi terdiam. Kata-kata itu menusuk. Selama ini ia merasa jagoan karena bisa memanjakan Rina. Sekarang, topeng itu mulai retak. Keesokan paginya, saat mereka sarapan di teras villa, seorang kurir datang membawa amplop coklat. Untuk Bapak Ardi. Ardi heran. Untuk saya? Iya, ini dokumen resmi. Ia menerima amplop itu dengan tangan bergetar. Begitu dibuka, matanya membelalak. Surat cerai. Seketika suasana membeku. Rina yang duduk di sebelahnya langsung meraih amplop itu. Apa ini? Ardi terdiam, wajahnya pucat pasi. Rina membaca cepat, lalu menatapnya dengan marah. Cerai? Istrimu gugat cerai kamu. Keluarga Rina yang tadinya sibuk dengan piring masing-masing ikut terkejut. Adiknya bersuara lantang, jadi selama ini kamu masih resmi suami orang. Ardi tak bisa menjawab. Jantungnya berdegup kencang, wajahnya panas menahan malu. Mas Ardi. Rina berteriak. Apa maksudmu ngajak aku dan keluargaku liburan, sementara kamu sendiri di rumah mau diceraikan? Kamu pikir aku mau jadi bahan tertawaan? Ardi mencoba meraih tangannya. Rin, dengar dulu. Aku bisa jelaskan. Jelaskan apa? Rina menepis kasar. Kamu penipu. Uang gak ada, masih numpang sama istri, berani-beraninya selingkuh bawa-bawa aku. Hari itu, villa yang tadinya penuh tawa berubah jadi ladang pertempuran. Rina terus memaki Ardi, ibunya ikut-ikutan menyalahkan. Rina, lepaskan saja laki-laki macam ini. Cuma bikin malu keluarga kita. Katanya mapan, ternyata cuma numpang hidup dari istrinya. Adik Rina menimpali, kacau, bang. Udah bikin malu aja. Aku udah upload semua ke story. Gimana coba muka keluarga kita? Ardi hanya bisa menunduk, keringat dingin mengucur. Ia berusaha menyelamatkan wajahnya, tapi semua sia-sia. Lebih parah lagi, biaya villa dan liburan masih banyak yang belum terbayar. Karena ATM kosong, mereka terpaksa menjual barang-barang berharga. Rina melepas cincin emasnya, adiknya menjual handphone. Semua dilakukan demi menutup biaya liburan yang sudah terlanjur berjalan. Ardi benar-benar terpojok. Ia tidak hanya kehilangan uang, tapi juga harga diri. Semua yang ia bangun dengan kebohongan runtuh dalam semalam. Malamnya, setelah semua gaduh, Ardi duduk sendirian di teras villa. Kepalanya tertunduk, matanya merah. Ia tidak mengerti bagaimana istrinya bisa tahu, bagaimana rekeningnya bisa kosong, bagaimana surat cerai bisa sampai ke tangannya tepat saat liburan. Ia baru sadar, istrinya jauh lebih kuat dari yang ia kira. Selama ini ia pikir aku hanya perempuan bodoh yang bisa ditipu dengan senyum manis. Nyatanya, aku membaca semua permainannya dan menyerangnya pada saat paling tepat. Di kamar,
Rina sudah tidak mau menatap wajahnya lagi. Besok kita pulang. Aku nggak mau ada di dekatmu lagi. Ardi menutup wajah dengan kedua tangannya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kalah. Sementara itu, aku di rumah duduk dengan tenang, menyesap teh hangat. Berita dari pengacara masuk lewat pesan singkat, surat sudah diterima oleh pihak yang bersangkutan. Aku tersenyum. Aku bisa membayangkan wajah panik Ardi, teriakan Rina, kekacauan di villa itu. Semua sesuai rencanaku. Selamat menikmati liburanmu, Ardi. Inilah liburan terakhir yang bisa kau bayar dengan uangku. Setelah ini, hidupmu hanya sisa penyesalan. Liburan yang semula mereka kira akan penuh dengan tawa dan kebahagiaan berubah drastis seketika surat perceraian itu sampai ke tangan Ardi. Dari luar, villa tempat mereka menginap tampak damai, suara burung pagi, udara pegunungan yang sejuk, dan pemandangan indah dari balkon. Tapi di dalamnya, badai sedang mengamuk. Ardi menatap surat di tangannya dengan gemetar. Tulisan tegas dengan kop pengadilan membuatnya nyaris tidak bisa bernapas. Kata demi kata menusuk matanya, permohonan cerai. Di bagian bawah tertera jelas namaku sebagai pihak penggugat. Tidak ada yang bisa disangkal lagi, semua sudah resmi. Tangannya dingin, keringat mengucur dari pelipisnya. Ia merasa seluruh dunia runtuh. Rina, yang sedari tadi mengawasi dengan curiga, langsung merebut surat itu. Cerai? Jerit Rina, suaranya melengking. Kamu diceraikan istrimu? Jadi selama ini kamu masih suami orang sah? Ardi berusaha meraih kertas itu kembali, tapi Rina menahan dengan kuat. Matanya membelalak, wajahnya merah padam. Kamu penipu, Ardi. Kamu bilang hubungan kalian udah nggak harmonis. Kamu bilang dia cuma numpang nama. Nyatanya, kamu masih resmi suaminya dan sekarang dia sendiri yang minta cerai. Ardi menunduk, suara seraknya nyaris tak terdengar. Rin, aku bisa jelasin. Jelasin apa? Rina menepis tangannya. Kamu pikir aku mau dijadikan orang ketiga yang diumbar begitu saja? Kamu pikir aku mau jadi bahan gosip? Keributan itu mengundang keluarga Rina keluar dari kamar. Ibunya dengan wajah bingung bertanya, ada apa ini ribut-ribut? Rina langsung menunjukkan surat itu. Nih, Bu. Mas Ardi ternyata masih suami sah orang lain. Dan istrinya sekarang gugat cerai dia. Bayangkan, Bu. Selama ini kita dibohongi. Semua mata langsung tertuju pada Ardi. Adik Rina menunjuk wajahnya dengan kasar. Mas, jadi semua gaya-gayaan lo itu bohong? Katanya udah bebas, katanya single. Ternyata masih numpang hidup sama istri sah. Pantesan duitmu sekarang kosong. Ibunya Rina menepuk jidatnya. Astaga, Rina. Aku udah bilang jangan gampang percaya sama laki-laki macam ini. Cuma bisa pamer, ternyata nggak punya apa-apa. Rina berteriak, Bu, aku udah dibikin malu. Udah upload semua ke media sosial, bilang liburan ini ditanggung pacarku. Ternyata duitnya dari istrinya. Sekarang kayak gini, gimana muka aku? Ardi ingin bicara, tapi mulutnya seakan terkunci. Semua kata yang ia keluarkan terasa sia-sia. Tidak ada yang mau mendengarnya. Rina menghentakkan kakinya, wajahnya mendekat ke Ardi. Mas, jawab. Kamu berani-beraninya ajak aku dan keluargaku liburan pakai duit istrimu? Kamu pikir aku nggak punya harga diri? Ardi mencoba meraih tangannya. Rin, please, aku sayang sama kamu. Aku lakuin ini semua demi kita. Rina meledak tertawa sinis. Demi kita? Demi kamu sendiri, Ardi. Kamu cuma numpang gengsi. Aku kira kamu lelaki mapan, ternyata benalu. Semua dibayar sama istrimu. Bahkan mungkin baju yang kamu pakai ini pun dia yang beli. Ardi menunduk, tak bisa menyangkal. Karena itu kenyataan. Semua dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari ponsel di saku hingga dompet di tangannya, semuanya memang berasal dari aku. Ibunya Rina menimpali dengan suara getir, kamu tega sekali, Nak. Kamu mempermalukan anakku dan keluargaku. Katanya jantan, ternyata cuma pecundang. Malam itu, suasana di villa benar-benar kacau. Rina menangis meraung-raung di kamar. Ardi mencoba mengetuk pintu, tapi Rina berteriak, pergi, Mas. Aku nggak mau lihat muka kamu lagi.
Semua gara-gara kamu, aku jadi bahan tertawaan keluarga sendiri. Adiknya menutup pintu kamar dari dalam, membiarkan Ardi sendirian di ruang tamu. Ia duduk di sofa, menatap kosong ke arah pintu. Bagaimana bisa semua ini terjadi begitu cepat? Pikirnya. Baru kemarin aku merasa jadi lelaki yang dihormati, sekarang aku seperti sampah yang dibuang. Ia merasa dicekik. Tidak ada uang, tidak ada dukungan, bahkan cinta yang ia banggakan dari Rina pun hancur berantakan. Keesokan paginya, petugas villa mengetuk pintu. Pak, pembayaran untuk villa harus segera dilunasi. Ardi tercekat. Ia mencoba membuka ponselnya, berharap ada keajaiban di rekeningnya. Tapi tetap kosong. Tidak ada saldo, tidak ada dana. Semua sudah kupindahkan jauh-jauh hari. Rina keluar dengan wajah kusut. Mas, gimana ini? Jangan bilang kamu nggak bisa bayar. Ardi menelan ludah. Aku nggak ada uang. Rina berteriak histeris. Astaga, jadi kamu ngajak kita liburan tanpa mikirin biaya? Petugas villa menunggu dengan wajah sabar, tapi jelas tidak bisa berkompromi. Kalau tidak bisa dilunasi hari ini, mohon maaf, keluarga harus keluar. Keluarga Rina saling pandang dengan panik. Akhirnya, demi menutup sisa biaya, mereka menjual barang-barang berharga. Rina melepaskan cincin emasnya, adiknya menjual handphone bekas, bahkan ibunya menggadaikan gelang perak. Semua dilakukan hanya untuk menutupi aib. Ardi merasa tubuhnya lemas. Ia ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Rasa malunya sudah mencapai puncak, liburan yang mereka banggakan berakhir mengenaskan. Mereka pulang dengan wajah muram, barang bawaan berkurang, dan rasa malu menumpuk di pundak. Di perjalanan, tidak ada yang bicara pada Ardi. Semua diam, tapi tatapan penuh benci mengarah padanya. Rina duduk di sebelah jendela, memandang keluar tanpa sepatah kata pun. Ia bahkan enggan menoleh ke arah Ardi. Baginya, lelaki itu bukan lagi kebanggaan, melainkan beban memalukan. Ardi hanya bisa menunduk, memegang erat surat cerai yang kini terasa seperti vonis mati. Ia tahu, ketika kembali ke kota, tidak ada lagi rumah yang menunggunya. Tidak ada lagi istri yang mau menyambutnya. Dan kini, Rina pun meninggalkannya. Sementara itu, aku di rumah duduk tenang. Teh hangat sudah kusesap separuh, sambil menatap keluar jendela. Bayangan wajah Ardi yang panik membuatku tersenyum. Semua sesuai rencana. Pengacara menghubungiku lewat telepon. Ibu, surat sudah diterima langsung oleh yang bersangkutan. Mereka jelas kaget. Aku mengangguk. Bagus, biarkan ia merasakan paniknya. Itu baru awal. Hatiku terasa lega. Bertahun-tahun aku menahan sakit hati, dan hari ini aku menuai hasilnya. Aku bukan hanya membebaskan diriku dari pengkhianatan, tapi juga membuat Ardi belajar arti kehilangan. Di villa, malam terakhir benar-benar sunyi. Tidak ada lagi tawa, tidak ada musik, tidak ada kebahagiaan. Rina menangis di kamar, ibunya termenung, adiknya kesal karena kehilangan barang berharga. Ardi duduk sendirian di teras, menatap langit malam. Ia merasa dirinya bukan siapa-siapa. Lelaki yang dulu merasa bisa menaklukkan dua hati kini justru kehilangan keduanya. Air matanya menetes diam-diam. Ia baru sadar betapa bodohnya dirinya. Ia pikir bisa menginjakkan dua kaki di dua dunia, padahal justru ia terperosok dalam jurang. Di tangannya, surat perceraian itu masih terlipat. Ia menatapnya lama-lama, lalu menutup mata. Hatiku pasti sudah beku, pikirnya. Karena hanya istri yang benar-benar sudah muak yang bisa tega mengatur semuanya dengan begitu rapi. Liburan itu berakhir bukan dengan kenangan manis, tapi luka pahit. Ardi kehilangan wibawa, kehilangan uang, kehilangan perempuan yang ia banggakan. Dan yang paling menohok, ia kehilangan rumah yang selama ini ia anggap sebagai tempat numpang hidup. Aku berhasil. Surat perceraian itu tidak hanya menjadi kertas hukum, tapi juga simbol balasan atas semua pengkhianatannya. Dan ini baru permulaan. Kereta sore itu terasa sesak, padahal kursi di gerbong tidak sepenuhnya penuh. Yang membuatnya pengap adalah suasana hati penumpang di bangku keempat dari belakang. Di situ duduk Ardi, Rina, ibunya, dan adiknya. Semua diam.
Tidak ada satupun yang membuka suara sejak mereka meninggalkan villa pagi tadi. Rina memilih duduk di dekat jendela, wajahnya sengaja dipalingkan menjauh dari Ardi. Sesekali ia menghela napas panjang, seolah menahan amarah yang terus mendidih dalam dadanya. Ibunya menunduk dalam, seperti tengah menyesali keputusan ikut liburan itu. Sedangkan adiknya, sesekali menatap Ardi dengan tatapan benci, lalu kembali sibuk memainkan ponsel yang kini bukan lagi ponsel barunya, karena sudah dijual untuk menutup biaya villa, melainkan ponsel lama milik ibunya. Ardi sendiri menatap kosong ke lantai gerbong. Matanya sayu, pundaknya merosot lemas. Dia sudah kehilangan hampir segalanya, uang, gengsi, bahkan perempuan yang dulu dielu-elukannya kini tampak jijik melihat wajahnya. Surat perceraian yang semalam membuatnya tidak bisa tidur kini terselip di kantong jaketnya, terasa berat seakan menempelkan beban puluhan kilogram di dadanya. Rina akhirnya bersuara setelah berjam-jam diam. Suaranya rendah, tapi menusuk. "Mas, aku nyesel kenal sama kamu." Ardi menoleh dengan lemah. "Rin, jangan bilang gitu. Aku beneran sayang sama kamu." "Aku hilaf?" "Hilaf?" Rina langsung mendengus. "Kamu pikir aku bodoh? Semua yang kamu tunjukkan ke aku selama ini, semuanya palsu. Kamu bilang kamu bisa kasih aku hidup mewah, ternyata semua dari istrimu. Kamu nggak ada apa-apanya tanpa dia, Mas. Kamu itu bukan apa-apa." Ardi tercekat, wajahnya pucat. "Rin, aku bisa cari jalan. Aku bisa mulai dari nol." "Mulai dari nol?" Rina mendengus keras, membuat penumpang lain melirik. "Kamu itu bukan mulai dari nol, Mas. Kamu mulai dari minus. Kamu udah hancurin hidupku, bikin aku malu sama keluargaku, bikin aku jadi bahan gunjingan. Semua orang bakal tahu aku liburan pakai duit istri sahmu." Ibunya Rina ikut menimpali dengan suara tajam. "Rina benar, Nak. Kamu bukan lelaki bertanggung jawab. Kalau memang lelaki sejati, kamu nggak akan tega bikin anak orang malu kayak gini. Aku sudah muak lihat wajahmu." Kata-kata itu menusuk Ardi lebih dalam daripada pisau. Dia ingin menjawab, tapi tidak ada yang bisa dibela lagi. Semua benar. Sementara itu, aku di rumah sudah menyiapkan semuanya. Kunci ganda kutambahkan di pintu, barang-barang milik Ardi sudah kukumpulkan ke satu sudut. Tidak banyak, karena sebagian besar memang kubeli dengan uangku. Pakaian yang dulu ia banggakan, sepatu, bahkan jam tangan yang sering ia pamerkan di depan teman-temannya, semua berasal dari hasil kerja kerasku. Aku duduk di ruang tamu sambil menunggu. Tidak ada lagi rasa takut atau gugup seperti dulu ketika menantinya pulang. Yang ada hanyalah ketenangan bercampur sedikit rasa puas. Aku sudah membebaskan diriku, dan sebentar lagi aku akan menyaksikan kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Ketika senja tiba, pintu rumahku diketuk keras. Aku tahu, itu Ardi. Kubuka pintu perlahan, dan di sana berdirilah lelaki itu dengan wajah kusut, rambut acak-acakan, dan mata merah. "Sayang," suaranya serak, hampir tak terdengar. Aku menatapnya datar. "Jangan panggil aku sayang lagi. Aku sudah bukan istrimu." Ardi tercekat. "Tapi, aku belum tanda tangan, kita masih sah." Aku tersenyum tipis. "Kamu benar, secara hukum memang belum sah. Tapi hatiku sudah lama mati untukmu, Ardi. Surat itu hanya formalitas. Aku sudah bebas." Dia menggigit bibir, matanya berkaca-kaca. "Aku salah, aku hilaf. Tolong maafin aku. Aku janji nggak bakal ulangi lagi. Aku siap berubah." Aku menahan tawa getir. "Berubah? Kamu baru berubah setelah habis-habisan? Setelah perempuan simpananmu lari, setelah keluarganya mencaci maki kamu, setelah duitmu habis? Ardi, kamu datang ke aku bukan karena cinta. Kamu datang karena kamu nggak punya tempat lain." Ardi terisak. "Aku cuma minta satu, biarkan aku ambil baju-bajuku. Aku nggak punya apa-apa lagi." Aku melipat tangan di dada. "Baju-baju itu aku yang beli. Uang dari mana kamu bisa beli, hah? Bahkan rokokmu pun dulu aku yang bayarin." Ardi terdiam. Pipinya basah karena air mata. "Jadi kamu nggak izinkan aku ambil apa-apa?" Aku menggeleng tegas. "Kamu nggak pantas dapat apapun. Tapi,
Aku berjalan ke arah lemari kecil di ruang belakang, lalu kembali dengan satu kaos lusuh, celana pendek, dan sepasang sandal jepit murahan. Kuletakkan di tangannya. Ini cukup. Pergilah. Anggap ini bekal dari seorang istri yang sudah terlalu sabar dikhianati. Ardi menatap pakaian itu dengan wajah hancur. Matanya menetes lagi. Kamu tega? Aku menatap balik tanpa ragu. Kamu pikir apa yang kamu lakukan padaku tidak jauh lebih kejam? Kamu selingkuh di belakangku, kamu bawa pelakor beserta keluarganya liburan pakai uangku, kamu injak-injak harga diriku. Dan sekarang kamu bilang aku tega hanya karena aku tidak membiarkanmu bawa pulang hartaku? Rasakanlah, Ardi. Rasakan kehancuranmu sendiri. Di saat yang sama, Rina sudah menunggu di luar pagar. Begitu melihat Ardi keluar hanya dengan kaos lusuh dan sandal jepit, ia langsung melotot. Mas, serius? Itu aja yang kamu bawa? Aku kira kamu masih punya sesuatu di rumah. Ardi menunduk malu. Aku nggak bisa bawa apa-apa, Rin. Semua milik dia. Rina tertawa sinis. Mas, aku udah cukup menderita gara-gara kamu. Mulai sekarang jangan harap aku masih mau sama kamu. Hidupku udah hancur, aku nggak mau makin hancur karena kamu. Ardi mencoba mendekat. Rin, jangan tinggalin aku. Rina menepis tangannya dengan kasar. Pergi, Mas. Hidupmu udah jadi beban. Aku nggak mau. Cari perempuan lain aja yang mau sama lelaki pengangguran kayak kamu. Kalimat itu seperti petir yang menyambar kepala Ardi. Ia terdiam, tubuhnya goyah, hampir terjatuh. Malam itu Ardi benar-benar sendirian. Ia berjalan kaki menyusuri jalanan kota dengan kaos lusuh dan sandal jepit. Tidak ada tujuan, tidak ada rumah yang bisa ia tuju. Ponselnya berdering sesekali, tapi tidak ada lagi yang peduli padanya. Aku mengintip dari balik jendela, melihat punggungnya yang semakin menjauh. Anehnya, aku tidak merasa iba. Aku hanya merasa lega. Semua kesakitan yang pernah ia berikan kini berbalik padanya. Air mataku jatuh, tapi bukan karena sedih, melainkan karena akhirnya aku berhasil melepaskan beban yang selama ini mengikatku. Kepulangan Ardi yang memalukan itu menandai titik balik. Dari seorang lelaki yang dulu merasa berkuasa, kini ia hanyalah bayangan yang berjalan tanpa arah. Dan aku, yang dulu selalu berada di bawah bayangannya, akhirnya berdiri tegak. Ardi menderita, Rina pergi, keluarganya pun menjauh. Semua kehilangan itu adalah buah dari pengkhianatannya sendiri. Hari-hari setelah kepulangan Ardi terasa berbeda. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku membuka mata di pagi hari tanpa beban di dada. Tidak ada lagi bunyi pintu dibanting, tidak ada lagi suara lelaki yang menuntut sarapan cepat-cepat, tidak ada lagi wajah muram yang selalu kucoba bahagiakan dengan segala cara. Kini, aku hanya mendengar kicauan burung di halaman belakang dan suara air menetes dari keran dapur. Rasanya tenang. Aku bisa bernapas lega. Seolah rumah ini, yang selama bertahun-tahun terasa seperti penjara emosional, akhirnya kembali menjadi rumah yang sebenarnya, tempat nyaman, tempatku beristirahat, bukan lagi ruang penuh luka. Aku menyeduh kopi hitam kesukaanku. Aroma pahitnya menyeruak ke seluruh ruangan, dan untuk pertama kali sejak lama, aku bisa menikmatinya tanpa harus tergesa-gesa karena ada suami yang marah jika aku telat menyiapkan makanannya. Aku menatap cangkir itu sambil tersenyum. Ini hidupku sekarang. Aku bebas. Tentu saja, bukan berarti semuanya langsung sembuh. Ada kalanya malam datang membawa bayangan masa lalu. Ingatan tentang bagaimana Ardi membawaku ke pesta keluarganya dengan penuh kebanggaan seolah aku istrinya yang sempurna, lalu ternyata diam-diam ia menyiapkan pesta lain untuk Rina. Ingatan tentang pesan singkat mesra yang pernah kutemukan di ponselnya, tentang kebohongan-kebohongan kecil yang akhirnya menjadi besar. Tapi kini, setiap kali kenangan itu datang, aku tidak lagi menangis. Aku hanya menghela napas panjang lalu berkata pada diriku sendiri, itu sudah lewat. Aku sudah melewatinya. Dan aku masih berdiri. Perlahan, luka itu tidak lagi berdarah. Ia hanya menjadi bekas luka, tanda bahwa aku pernah dikhianati, tapi juga bukti bahwa aku berhasil bertahan. Kabarnya perceraian kami cepat menyebar. Tetangga-tetangga mulai berbisik, beberapa datang menanyakan kabar, ada juga yang diam-diam bergunjing. Aduh,
Kasihannya, ditinggal suami demi pelakor, kata salah satu ibu di warung. Tapi aku tidak lagi marah atau malu. Aku menegakkan kepala dan menjawab dengan tenang. Kasihan? Tidak. Saya bersyukur. Saya dibebaskan dari beban. Jawaban itu membuat mereka terdiam. Perlahan, aku mulai belajar, apa yang orang lain katakan tentangku bukan urusanku. Aku tidak hidup untuk mereka. Aku hidup untuk diriku sendiri. Salah satu hal paling kusyukuri adalah aku masih punya kendali penuh atas keuanganku. Selama ini Ardi hanya menumpang hidup, menghabiskan uangku untuk memenuhi gaya hidupnya. Kini, setelah aku memblokir aksesnya, semua pendapatanku kembali aman. Aku mulai menata keuangan dengan lebih serius. Ku buat catatan harian, berapa pemasukan, berapa pengeluaran, apa saja yang perlu diprioritaskan. Kutabung sebagian untuk dana darurat, sebagian lagi untuk rencana jangka panjang. Rasanya menyenangkan sekali ketika melihat saldo tabungan terus bertambah. Uang yang dulu habis untuk mengongkosi liburan Ardi bersama pelakor kini bisa kupakai untuk hal-hal yang benar-benar bermanfaat bagiku. Aku bahkan mendaftar kursus singkat online untuk meningkatkan keahlianku. Bagiku, ini bukan sekadar belajar, tapi juga bukti bahwa aku mampu berdiri sendiri tanpa perlu sandaran pada lelaki yang hanya tahu menghabiskan. Ada hal-hal kecil yang dulu terasa sepele, tapi kini justru memberi kebahagiaan luar biasa. Aku bisa menonton drama Korea sampai tengah malam tanpa ada yang marah-marah bilang aku buang-buang waktu. Aku bisa mengatur dekorasi rumah sesuai seleraku, tanpa ada komentar, terlalu ramai, atau kurang maskulin. Aku bisa membeli baju yang kusuka, tanpa harus mendengar sindiran, buat apa beli itu, kan aku nggak suka. Hal-hal kecil ini adalah kebebasan yang dulu sering kurindukan. Dan sekarang, aku memilikinya sepenuhnya. Suatu sore, aku memberanikan diri ikut kegiatan komunitas perempuan di kota. Mereka rutin mengadakan pertemuan untuk berbagi pengalaman, saling mendukung, dan belajar hal-hal baru. Awalnya aku canggung. Aku terbiasa menyendiri, menutup diri karena dulu Ardi sering melarangku bergaul dengan alasan aku harus selalu ada di rumah untuknya. Tapi ketika aku duduk bersama para perempuan itu, mendengar cerita mereka tentang perjuangan masing-masing, hatiku terasa hangat. Ternyata banyak yang pernah mengalami hal sama. Ada yang dikhianati, ada yang ditinggal, ada pula yang berjuang sendirian membesarkan anak. Mereka semua kuat, mereka semua berani. Aku tidak sendirian. Dari mereka, aku belajar bahwa hidup baru memang menakutkan pada awalnya. Tapi ketika dijalani dengan penuh keyakinan, hidup baru juga bisa sangat indah. Beberapa minggu setelah perpisahan, Ardi sempat mencoba menghubungiku lagi. Ia menelpon dari nomor tak dikenal, mengirim pesan panjang berisi permintaan maaf dan janji-janji manis yang sama seperti dulu. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Aku janji bakal berubah. Aku mohon beri aku kesempatan kedua. Tapi kali ini aku tidak lagi goyah. Aku hanya membaca pesannya sambil tersenyum getir, lalu menghapusnya tanpa balas. Dulu, aku mungkin akan luluh. Dulu, aku mungkin akan percaya pada janjinya. Tapi sekarang aku tahu, janji seorang pengkhianat tidak lebih dari sekadar kata-kata kosong. Aku sudah terlalu jauh melangkah untuk kembali ke titik awal. Malam itu aku menulis di buku harianku. Aku mungkin pernah dicintai dengan cara yang salah, tapi itu tidak berarti aku tidak layak dicintai dengan cara yang benar. Aku mungkin pernah dikhianati, tapi itu tidak berarti aku hancur. Aku adalah perempuan yang mampu berdiri sendiri, yang bisa membangun kembali hidupnya dari puing-puing. Dan aku bangga dengan diriku sendiri. Tulisanku sendiri membuatku menitikkan air mata. Bukan air mata sedih, tapi air mata lega. Dengan kebebasan ini, aku mulai berani bermimpi lagi. Dulu, semua mimpiku harus menyesuaikan dengan keinginan Ardi. Aku ingin punya usaha sendiri, dia menertawakan. Aku ingin traveling, dia melarang. Aku ingin kuliah lagi, dia bilang buang-buang uang. Tapi kini, aku bebas merancang mimpiku. Aku mulai menabung untuk membuka usaha kecil di bidang kuliner, sesuatu yang memang kusukai. Aku juga menulis daftar tempat yang ingin kukunjungi, bukan dengan pasangan yang mengkhianati, tapi dengan diriku sendiri atau mungkin teman-teman baru yang lebih tulus. Setiap kali menulis mimpi-mimpi itu,
Aku merasa semangat hidupku kembali. Satu sore, aku memberanikan diri membakar foto-foto lama bersama Ardi. Bukan karena aku ingin menghapus sejarah, tapi karena aku ingin menutup bab lama dengan cara yang bermartabat. Api kecil itu melahap kertas bergambar senyum palsu kami berdua. Aku menatapnya tanpa tangis. Justru aku merasa lega. Selamat tinggal, masa lalu, bisikku. Aku sadar, aku tidak bisa menghapus kenangan. Tapi aku bisa memilih untuk tidak lagi membiarkan kenangan itu menyakitiku. Hidup baru tanpa Ardi bukan berarti tanpa tantangan. Ada kesepian, ada luka lama yang sesekali datang mengintip. Tapi di balik itu semua, ada kebebasan, ada kekuatan, ada kesempatan untuk membangun hidup yang benar-benar kuinginkan. Kini, aku bukan lagi perempuan yang hanya dikenal sebagai istri seseorang. Aku adalah diriku sendiri. Perempuan yang bisa berdiri tegak meski pernah jatuh, perempuan yang berani bermimpi lagi meski pernah dikhianati. Dan aku tahu, masa depanku jauh lebih indah daripada masa lalu yang pernah kujalani bersamanya. Setelah liburan yang memalukan itu, Ardi pulang dengan wajah lesu dan tubuh yang nyaris tidak bertenaga. Ia tidak punya rumah untuk kembali, karena rumahku sudah kututup rapat baginya. Bahkan bajunya pun hanya kuberikan sehelai kaos lusuh, celana pendek, dan sandal jepit. Awalnya ia masih mencoba tegar. Ia menumpang tinggal di rumah orang tuanya, berharap mereka mau menampungnya sementara. Tapi ternyata, orang tuanya sendiri sudah lelah dengan tingkahnya. Ayah, ibu, aku boleh tinggal di sini sebentar, pintanya pelan. Tapi sang ayah menatap tajam. Sebentar apa selamanya? Kau sudah dewasa, Ardi. Istrimu sudah meninggalkanmu, kau sudah mempermalukan keluarga. Jangan kira kau bisa seenaknya pulang dengan tangan kosong. Ibunya hanya bisa menghela napas panjang. Kau membuat kami malu, Di. Semua tetangga sudah tahu. Apa kau tidak berpikir sedikit pun sebelum berbuat? Ardi terdiam. Malu, sakit hati, dan marah bercampur jadi satu. Tapi ia tidak bisa membantah. Ia tahu, semua yang dikatakan orang tuanya benar. Akhirnya, ia hanya bisa menumpang beberapa hari sebelum ayahnya dengan tegas berkata, kau harus cari jalan hidupmu sendiri. Kami tidak bisa lagi menanggung bebanmu. Ardi pun pergi dengan perasaan hancur. Awalnya, Ardi masih berharap Rina, perempuan yang selama ini dibelanya mati-matian, akan menjadi sandarannya. Bukankah dulu ia rela meninggalkan rumah hanya untuk bersama Rina? Bukankah dulu ia membiayai liburan keluarga Rina, membelikan hadiah, bahkan menanggung segala kebutuhannya? Tapi harapannya hancur seketika. Saat Ardi datang ke rumah Rina, ia disambut dengan wajah masam. Kamu ngapain ke sini? Bentak Rina. Aku butuh tempat tinggal sementara. Kamu kan dulu bilang mau selalu sama aku. Rina mendengus sinis. Selalu sama kamu kalau kamu bisa kasih aku apa yang aku mau. Lah sekarang? ATM-mu diblokir, uangmu nggak ada, kerjaan pun nggak jelas. Mau ngasih aku makan apa? Angin. Ardi tercekat. Tapi, aku sudah kasih semuanya buat kamu. Aku bahkan rela cerai karena kamu. Dan sekarang apa? Kamu pikir aku mau susah-susah sama kamu? Salah besar? Kata-kata itu menusuk dada Ardi. Perempuan yang dulu dielu-elukan sebagai cinta sejati, ternyata hanya cinta ketika dompet tebal. Begitu uang habis, cintanya pun ikut lenyap. Ardi akhirnya benar-benar tidak punya tempat. Rumahku sudah tertutup, rumah orang tuanya menolak, dan Rina juga tidak sudi menampungnya. Ia terpaksa tidur dari satu kontrakan ke kontrakan teman, kadang di kosan kenalan, bahkan pernah beberapa malam tidur di teras masjid. Malam-malam itu menjadi saksi bagaimana harga dirinya runtuh. Ia, lelaki yang dulu merasa gagah karena punya istri yang selalu membiayai hidupnya, kini tak lebih dari gelandangan yang tidak punya arah. Kadang ia hanya makan dari uang pinjaman. Kadang, kalau tidak ada, ia terpaksa menahan lapar sampai esok hari. Dalam kesendiriannya, Ardi mulai mengingat semua perbuatannya. Bagaimana ia tega memanfaatkan istrinya, bagaimana ia menghamburkan uang yang bukan miliknya, bagaimana ia mengkhianati perempuan yang sudah tulus mencintainya. Bodoh sekali aku, gumamnya sambil menutup wajah. Kabar cepat menyebar,
Ardi sudah tidak punya uang, sudah tidak punya rumah, dan sudah ditinggalkan istrinya. Sejak itu, Rina dan keluarganya benar-benar menghilang dari hidupnya. Nomor telepon Rina tidak bisa lagi dihubungi. Media sosialnya memblokir Ardi. Bahkan ketika Ardi nekat mendatangi rumahnya lagi, pintu tidak dibuka. Ia hanya berdiri di depan pagar, diteriaki tetangga, "Pergi sana. Jangan bikin ribut." Ardi pun pergi dengan langkah gontai. Hatinya hancur. Ardi mencoba melamar pekerjaan. Tapi ternyata, mencari pekerjaan tidak semudah itu. Selama ini, ia terlalu bergantung padaku. Ia tidak pernah serius bekerja, hanya berpindah-pindah dari satu proyek ke proyek lain tanpa hasil nyata. Kini, ketika ia benar-benar butuh, tidak ada perusahaan yang mau menerima. Pengalaman kerjanya minim, usianya pun tidak lagi muda. Beberapa kali ia diterima di pekerjaan kasar, tapi ia tidak betah. Tubuhnya yang terbiasa dimanja tidak kuat bekerja keras. Dalam seminggu, ia selalu berhenti. Orang-orang pun mulai mengenalnya sebagai lelaki malas yang ditinggal istri karena perselingkuhan. Cap itu menempel kuat dimanapun ia pergi. Suatu malam, ketika duduk di pinggir jalan dengan perut lapar, Ardi menatap langit dan mulai menangis. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Kenapa aku begitu bodoh? Kenapa aku tega pada dia? Kalau saja aku tidak berkhianat, kalau saja aku tidak ikutkan Rina liburan itu, mungkin aku masih punya rumah, masih punya istri yang baik, masih punya hidup yang layak. Tapi penyesalan itu datang terlambat. Hidup tidak bisa diulang. Ardi sempat mencoba menghubungiku lagi. Ia mendatangi rumah, berdiri lama di depan pagar. Ketika aku keluar, ia menunduk, suaranya parau. Aku minta maaf. Tolong beri aku kesempatan. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Aku menatapnya dingin. Kamu bilang nggak bisa hidup tanpa aku? Tapi dulu, kamu bisa hidup dengan baik bersama pelakor itu. Kenapa sekarang kamu datang padaku lagi? Ardi terdiam. Air matanya menetes. Aku melanjutkan, "Maaf, aku sudah bukan perempuan yang sama. Aku sudah belajar bahwa aku pantas dicintai dengan benar, bukan diperlakukan seperti mesin uang. Jadi jangan pernah datang lagi. Ini rumahku, bukan rumahmu." Ardi hanya bisa menunduk. Ia tahu pintu itu benar-benar tertutup untuknya. Sejak saat itu, hidup Ardi benar-benar jatuh. Ia kehilangan segalanya, rumah, istri, uang, pekerjaan, bahkan keluarga dan pacar gelapnya. Ia pernah bekerja sebagai buruh bangunan, tapi tidak lama karena kesehatannya menurun. Ia mencoba menjadi ojek pangkalan, tapi motornya dijual untuk bayar utang. Ia bahkan pernah menjadi tukang cuci piring di warung makan kecil. Orang-orang yang dulu sering ia traktir dengan uangku kini berpaling. Tidak ada yang mau menemaninya lagi. Pelan-pelan, Ardi menjadi sosok yang terlupakan. Beberapa bulan kemudian, aku mendengar kabar tentang Ardi dari seorang kenalan. Katanya, ia terlihat lusuh, kurus, dan sering mengemis bantuan dari teman lama. Ada juga kabar ia sakit-sakitan karena kurang makan dan terlalu sering tidur di jalan. Aku hanya menghela napas. Itulah hasil dari perbuatannya sendiri. Karma tidak pernah salah alamat. Aku tidak merasa bahagia mendengar penderitaannya. Tapi aku juga tidak iba. Aku hanya merasa adil. Dunia ini akhirnya menyeimbangkan segala yang pernah ia lakukan. Ardi kini hanyalah bayangan dari lelaki yang dulu pernah kucintai. Hidupnya hancur karena kesalahannya sendiri. Cinta palsu yang ia kejar ternyata hanya fata morgana. Ia kehilangan segalanya, sementara aku justru menemukan kembali diriku sendiri. Karma telah bekerja dengan caranya sendiri. Dan aku tidak perlu melakukan apapun selain berdiri tegak, melanjutkan hidup, dan menyaksikan bagaimana alam semesta memberi pelajaran pada seorang pengkhianat. Hari-hari berlalu tanpa lagi bayangan Ardi. Semula aku mengira perpisahan akan terasa sepi dan menyakitkan, tetapi ternyata yang kudapatkan justru kebebasan. Rumahku terasa lebih hangat tanpa aura pengkhianatan. Hidupku lebih ringan tanpa beban lelaki yang hanya numpang hidup. Aku mulai mengisi hari-hari dengan hal-hal yang dulu sering kulewatkan. Membaca buku sambil ditemani secangkir teh hangat, menata taman kecil di halaman belakang, berkunjung ke sahabat-sahabat lama yang dulu kuabaikan karena sibuk mengurus rumah tangga. Perlahan,
Aku kembali menemukan diriku yang dulu hilang. Di sisi lain, aku tak pernah lagi mencari kabar Ardi. Jika sesekali ku dengar desas-desus tentang keadaannya yang makin terpuruk, aku hanya menghela napas. Bukan karena aku bahagia melihatnya sengsara, tetapi karena aku tahu itulah harga dari sebuah pengkhianatan. Aku tak pernah menyesal memutuskan untuk bercerai. Keputusan itu memang berat, tetapi justru itulah titik balik hidupku. Dari sanalah aku belajar bahwa aku berharga, aku pantas dicintai dengan benar, dan aku tidak boleh membiarkan siapapun merendahkan diriku lagi. Kini, aku berjalan di jalan yang baru. Jalan yang mungkin penuh tantangan, tetapi juga penuh kesempatan. Aku tidak lagi menengok ke belakang, karena yang lalu biarlah menjadi pelajaran. Jika dulu aku bertanya, mengapa aku harus mengalami semua ini? Kini aku tahu jawabannya, agar aku bisa menjadi lebih kuat. Ardi mungkin telah kehilangan segalanya, tetapi aku justru mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, harga diriku sendiri. Dan pada akhirnya, aku sadar, kadang, kehilangan orang yang salah adalah cara terbaik untuk menemukan diri kita yang sebenarnya.